Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ivi di channel Ivide, Your Storyteller. Ada cerita apakah hari ini? Yuk kita langsung aja saksikan cerita yang berikut ini. Dini hari di tanggal 14 Juli 2020, seorang wanita yang tinggal di kota Neston, Inggris berusia 59 tahun yang bernama Corinna Smith mengambil sebuah ember dari kebunnya, kemudian mengisi ember tersebut dengan air sampai penuh. Kemudian dia menuangkan 3,3 kg gula ke dalam air tersebut dan mendidihkannya selama 13 menit hingga air dan gula tersebut berubah menjadi cairan karamel yang kental. Nah, sampai sini kalian kira-kira bisa nebak nggak? Bu Corinna ini lagi mau ngapain nih? Apakah mau bikin makanan atau mungkin mau bikin minuman? Sayangnya jawabannya bukan. Setelah air dan gula tersebut menyatu menjadi cairan yang kental, Corinna membawanya ke kamar yang berada di lantai bawah. Ya saat itu suaminya yang bernama Michael Bain sedang tidur di kamar tersebut ya. Lalu dengan segera Corinna menuangkan cairan lengket yang baru saja mendidih tersebut ke tubuh suaminya yang sedang tidur tadi. Suaminya pun terbangun dan spontan menjerit kesakitan. Melihat hal itu, Corinna pergi keluar rumah meninggalkan suaminya yang sedang kesakitan. Corinna terus berjalan hingga sampai ke rumah tetangganya yang jaraknya kira-kira berada 9 rumah dari kediamannya. Dia pun mengetuk pintu, lalu ketika tetangganya keluar, sambil terisak menangis, Corinna berkata, "I hurt him really bad, I think I kill him." Aku sudah sangat menyakitinya, aku rasa aku sudah membunuhnya. Tetangganya yang shock pun pergi mendatangi rumah Corinna untuk melihat apa yang terjadi. Dan seketika dia pun syok dengan apa yang dilihatnya. Tetangganya ini pun segera menelpon layanan darurat, dan ketika polisi sampai di rumah Corinna, polisi menemukan suaminya tadi yaitu Michael Baines sedang merintih kesakitan dengan kondisi yang mengenaskan. 36% tubuhnya mengalami luka bakar yang serius. Kulit yang ada di lengan Michael mengelupas dan rontok akibat terkena cairan kental yang mendidih tadi. Dengan segera Michael pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Michael sempat bertahan selama kurang lebih 5 minggu di rumah sakit, namun kemudian kondisinya memburuk dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Nah, tindakan Corinna ini bisa dibilang termasuk perbuatan yang sadis ya. Bayangin yang dia siram tadi itu bukan sekedar air panas yang mendidih, tapi air dicampur gula yang mengental dan baru aja mendidih. Jadi ketika menyentuh kulit, itu panasnya langsung meresap ke dalam daging. Dan karena sangat lengket tadi itu juga jadinya susah untuk dibersihkan. Jadi panasnya itu tinggal lebih lama di kulit kita. Oleh karena tindakannya tersebut, Corinna pun didakwa atas tuduhan pembunuhan. Tapi Corinna dalam pembelaannya mengatakan bahwasanya ia melakukan tindakan tersebut pada saat dirinya sedang sangat emosi sehingga kehilangan kendali. Nah, kira-kira nih ya, apa sih motif yang mendorong Corinna untuk melakukan perbuatan tersebut? Kenapa dia sampai sebegitu teganya melakukan hal tersebut pada suaminya sendiri? Nah, ternyata pada saat diinterogasi, Corinna ini mengaku bahwa 1 hari sebelum kejadian tersebut, dia mendapatkan pengakuan dari salah satu anak perempuannya bahwasanya ayahnya, yaitu suaminya Corinna si Michael Baines tadi, itu ketika pada saat mereka masih kecil, maksudnya ketika anak-anak ini masih kecil, suaminya tadi ini sering melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak-anaknya. Nah, jadi Corinna ini mempunyai beberapa anak perempuan dan juga anak laki-laki. Dan suaminya si Michael tadi itu adalah ayah sambung dari anak-anaknya. Michael dan Corinna ini telah menikah selama kurang lebih 38 tahun. Salah satu anaknya yang laki-laki ini bernama Craig sudah meninggal dunia akibat bunuh diri pada tahun 2007, yang mana pada saat itu usia Craig baru sekitar 25 tahun. Nah, jadi ketika mendengar pengakuan dari anak perempuannya tadi, Corinna ini merasa sangat marah, merasa sangat emosi, karena setelah diingat-ingatnya lagi, inilah berarti penyebab anak laki-lakinya si Craig tadi itu waktu dulu semasa hidupnya penuh dengan masalah. Bahkan Craig ini pernah dipenjara dengan tuduhan penyerangan yang serius, sampai akhirnya ia bunuh diri. Dan mirisnya, 1 hari sebelum dia melakukan tindakan bunuh diri tersebut, dia ini sempat curhat sama ibunya si Corinna tadi. Katanya dia ini pernah diserang oleh seorang pedofilia yang pernah melecehkannya secara seksual.
Tapi Craig tidak menjelaskan lagi secara detail siapa pelaku pedofilia tersebut. Tapi setelah mendengar pengakuan dari anak perempuannya tadi, Corina langsung berpikir bahwa laki-laki pedofilia yang dimaksud Craig kemarin itu sepertinya merujuk pada ayah sambung mereka. Dan Corina meyakini bahwasanya inilah penyebab Craig melakukan bunuh diri karena dia mengalami depresi kepanjangan akibat trauma dari masa lalunya. Setelah melewati persidangan pada bulan Juli tahun 2021, Corina dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Adanya fakta bahwa Corina sengaja membuat larutan kental yang panas itu sudah mengindikasikan bahwasanya ia mempunyai niat untuk membunuh suaminya. Karena dia tahu bahwa cairan tersebut dapat menyebabkan luka serius hingga bisa mengakibatkan kematian. Lalu ada jeda sekitar 13 menit selama ia menunggu air dan gula tersebut larut dan menjadi cairan kental, yang mana seharusnya memberi dia cukup waktu untuk dapat memikirkan tindakannya tersebut dan juga menenangkan dirinya. Selain itu, setelah ia menuangkan cairan tersebut ke suaminya, Corina tidak menelpon layanan darurat untuk meminta pertolongan. Dia malah pergi keluar rumah, berjalan ke rumah tetangganya. Dan ini diindikasikan sebagai tindakan yang sengaja agar suaminya menderita tanpa adanya pertolongan. Lebih lanjut, hakim mengatakan di persidangan bahwasanya tindakan Corina ini tergolong sangat sadis dan tidak dapat dibenarkan. Apalagi seharusnya dia tidak membunuh suaminya, supaya dapat dibuktikan apakah perkataan dari putrinya tadi itu benar atau tidak. Untuk itu dia pun didakwa bersalah dan harus menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan minimal masa tahanan selama 12 tahun. Kasus ini cukup menarik perhatian dari masyarakat, khususnya netizen di media sosial. Dan tanpa disangka, ternyata Corina ini mendapatkan banyak dukungan dari netizen, terutama para wanita dan juga ibu-ibu ya. Karena menurut mereka, Corina ini pantas mendapatkan hukuman tersebut karena perbuatannya di masa lalu pada anak-anak sambungnya itu sangat keji dan tidak termaafkan. Gak cuman itu, saking simpatinya para netizen ini ya, mereka mendesak agar Corina dibebaskan sehingga muncul tagar Free Corina di media sosial. Mereka juga ingin memberikan donasi pada anak-anak Corina yang telah ditinggalkan. Hingga akhirnya salah satu anak Corina yang bernama Carrie Ormond membuka donasi pada situs GoFundMe, di mana para masyarakat dapat berdonasi untuk membantu keberlangsungan hidup anak-anak Corina. So, that's it. Gimana menurut kalian tentang kisah dari Corina ini? Apakah kalian setuju dengan perbuatan Corina yang menghukum suaminya dengan cara tersebut walaupun terbilang sadis dan keji? Atau mungkin kalian tidak setuju? Tulis komen kalian di bawah ya. Sekian videoku kali ini, terima kasih kalian sudah mau nonton dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share videoku ini sebanyak-banyaknya ke semua media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum. Bye.